Dalam penetrasinya, beberapa dekade yang lalu, Mohandas Gandhi menengarai adanya ancaman yang mematikan dari 7 dosa sosial: politik tanpa prinsip, kekayaan tanpa kerja keras, perniagaan tanpa moralitas, kesenangan tanpa nurani, pendidikan tanpa karakter, sains tanpa humanitas, dan peribadatan tanpa pengorbanan. Ketujuh dosa ini sekarang seakan menjadi warna dasar kehidupan bangsa. Kehidupan kota polis yang mestinya menjadi basis keberadaban atau mandani terjerumus ke dalam apa yang disebut Machiavelli sebagai kota korup, atau apa yang disebut Al-Farabi sebagai kota jahiliyah. Di Republik korup dan jahil, persahabatan mandani sejati hancur. Tiap warga berlomba mengkhianati bangsa dan sesamanya. Rasa saling percaya memudar, hukum dan institusi lumpuh sehingga tidak mampu meredam penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Ketamakan dan hasrat meraih kehormatan rendah merajalela, kebaikan dimusuhi, kejahatan diagungkan. Kehidupan publik kita merefleksikan nilai-nilai moralitas kita, demikian pula sebaliknya. Sebegitu jauh kehidupan publik selama ini cenderung menampilkan nilai-nilai buruk. Praktik politik di negeri ini telah diredukasi sekadar menjadi perjuangan kuasa atau demi kuasa, ketimbang sebagai proses pencapaian kebajikan bersama. Politik dan etika terpisah seperti terpisahnya air dan minyak. Akibatnya kebajikan dasar kehidupan bangsa seperti keberadaban, responsibilitas, keadilan, dan integritas runtuh. Akutnya krisis yang kita hadapi mengisyaratkan bahwa untuk memulihkannya kita memerlukan lebih dari sekadar politik as usual. Kita memerlukan visi politik baru. Peribahasa mengatakan, where there is no vision, the people perish. Visi ini harus mempertimbangkan kenyataan bahwa krisis nasional ini berakar jauh pada krisis moralitas dan etos yang melanda jiwa bangsa. Suatu usaha penyembuhan perlu dilakukan dengan memperkuat kembali fundamen etis dan karakter bangsa berlandaskan dasar falsafah dan pandangan dunia bangsa Indonesia sendiri. Ibarat pohon, sejarah perkembangan bangsa yang sehat tidak bisa dicabut dari tanah dan akar kesejarahannya, ekosistem sosial budaya, sistem pemaknaan atau signification, dan pandangan dunia sendiri. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa sebagai dasar dan tuntutan bernegara dengan mempertimbangkan aspek-aspek itu melalui usaha penggalian, penyerapan, kontekstualisasi, rasionalisasi, dan aktualisasinya dalam rangka menopang keberlangsungan dan kejayaan bangsa. Akibat keteledoran, ketidaktaatan, dan penyelewengan atas nilai-nilai Pancasila oleh bangsa sendiri, terutama oleh para penyelenggara negara, bintang pemimpin itu pun redup tertutup kabut. Pelan-pelan timbul kegelapan dalam rumah kebangsaan. Lantas anak-anak negeri berusaha mencari kunci jawaban atas persoalan negerinya dari luar rumah. Pada tempat-tempat yang tampak benderang, seseorang bertanya kepada mereka, apa gerangan yang kalian cari? Anak-anak negeri itu pun menjawab, kunci rumah. Memangnya di mana hilangnya kunci itu? Jawabannya, di dalam rumah kami sendiri. Lantas mengapa kalian cari di luar rumahmu? Jawabannya, karena rumah kami gelap. Kunci jawaban atas krisis kebangsaan itu sesungguhnya bisa ditemukan dari dasar falsafah dan pandangan hidup negara Indonesia sendiri, yang diperlukan dalam mengikuti cara Soekarno menggali kembali mutiara yang terpendam itu, mengargumentasikan dan mengkontekstualisasikan dalam kehidupan semasa dan mengupayakan aktualisasinya dalam kehidupan masa kini dan masa depan. Buku ini dimaksud sebagai sumber rujukan dengan cara merekonstruksi dalam pemikiran Pancasila seperti yang diidealisasikan oleh para pendiri bangsa. Usaha rekonstruksi ini dimaksudkan untuk mempresentasikan tipe-tipe